COD bayar di tempat sejatinya. Letak akad jual beli dari COD model ini masih diselisihkan oleh para pengamat ekonomi Islam. Apakah akad jual belinya berlangsung tatkala online antara penjual dan pembeli, atau berlangsung antara kurir sebagai wakil penjual dan pembeli ketika barang telah tiba di alamat? Beberapa tokoh memandang bahwa akad transaksinya terjadi saat online antara penjual dan pembeli melalui pesan, dan setelah itu barang diantarkan oleh kurir. Hal ini didukung dengan pasal 1458 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Disebutkan dalamnya bahwa jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang beserta harganya, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Tim redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang KA per KHAP KUA HAP beserta penjelasannya, Jakarta Buana Ilmu Populer, 2017 M, halaman 394. Tentunya dalam Islam terkhusus mazhab Syafi'i, transaksi semacam ini adalah haram karena masuk dalam ranah jual beli utang dengan utang sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kala ibil kala, artinya bahwa Rasulullah melarang jual beli utang dengan utang. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Riyadh, Darul Khabas lin Nashr wa Tauzi, 2014 M, halaman 323. Pasalnya setelah melakukan akad, pembeli dan penjual berpisah tanpa ada serah terima barang dan harga. Serah terima barang dan harga baru terjadi ketika kurir telah sampai di alamat tujuan. Hal inilah yang membuat transaksi ini masuk dalam jual beli utang dengan utang yang terlarang. Meskipun demikian, sesuatu yang perlu digarisbawahi, akad tersebut terrealisasikan via pesan atau tulisan, kitabah. Sedangkan tulisan dalam akad menduduki posisi kinayah yang mengharuskan dua belah pihak berniat jual beli kala itu. Wal kitabatu la ala ma'i'in aw hawa'i kinayatin fayan'aqadu biha ma'an niyyati walau li hadir. Falyaqbal fawran 'inda ilmihi. Qauluhu wal kitabatu ilah. ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنات فالعقد به كناية فيما يظهر. Artinya, dan tulisan di atas sesuatu yang bukan benda cair atau yang bukan di atas angin adalah kinayah. Karenanya sah berakad dengannya, namun harus disertai niat, meskipun untuk pelaku akad yang hadir di majelis akad. Karenanya, ia wajib kabul, menerima, sesegera mungkin ketika mengetahuinya. Yang serupa dengan tulisan adalah kabar via kabel saat ini, akad dengan alat tersebut adalah kinayah menurut pendapat yang unggul. Ibnu Hajar dan Asy-Syirwani, Tuhfatul Muhtaj dan Hawashi Syirwani, Mesir, Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1983 M, Jilid 4, halaman 221-222. Dengan begitu, solusi yang dapat ditempuh bagi para pengguna fitur COD ini adalah hendaknya mereka tidak meniatkan akad saat berkomunikasi online dengan penjual, tapi hanya berniat janji akan membeli. Karena ketika salah satu dari dua pihak tidak berniat akad, maka gugurlah konsekuensi hukum dari akad tersebut. Selain itu, sekalipun akad seperti ini terlarang karena berakibat pada jual beli utang dengan utang, namun seorang muslim yang menganut mazhab Syafi'i boleh taklid pada pendapat ulama lain yang membolehkannya, seperti mazhab Maliki. Berikut paparan Syekh Muhammad Asy-Syatiri, yang artinya, dan cara perdagangan yang terjadi hari ini antara pedagang dan wakil perusahaan apakah termasuk akad salam? Kalian akan menemukan seorang pedagang bersepakat dengan wakil perusahaan untuk mendatangkan komoditas tertentu yang disepakati oleh kedua pihak, baik diketahui melalui sifat-sifat barang atau dengan melihat contoh-contoh yang serupa dengan komoditas tersebut. Akan tetapi, tidak ada serah terima harga di majelis akad, maka menurut mazhab Syafi'i jual beli tersebut tidaklah sah. Namun ada beberapa pendapat yang membolehkannya. Di antaranya mazhab Imam Malik yang menyebutkan bahwa boleh harga barang telat dibayar hingga 2 hari, 3 atau lebih lama lagi, selama tidak menjadi syarat ketika akad terjadi. Syarhul Yaqutin Nafis Hadramaut Darul Hawilid Tiba'ah wan Nashr wa Tauzi. Tek Kaitu, Jilid 2, halaman 35.
Seirama dengan itu, Imam Ar-Ruyani dalam Bahrul Mazhab menyebutkan pendapat Imam Malik, namun hanya mencukupkan 3 hari sebagai batas maksimal, yang COD atau cash on delivery termasuk sistem pembayaran dalam transaksi jual beli online yang familiar digunakan saat ini di e-commerce. Sesuai dengan namanya, transaksi ini menerapkan model pembayaran tunai ketika barang telah diterima oleh umumnya. COD diketahui sebagai jual beli yang pembayarannya terjadi saat barang telah sampai di tempat, tanpa mengizinkan pembeli untuk membuka paket sebelumnya. Tapi setelah membayar, si pembeli masih memiliki hak untuk mengembalikan barang jika tak sesuai foto atau deskripsi produk. Model ini dikenal dengan COD bayar di tempat. Namun akhir-akhir ini, beberapa platform mulai menawarkan fitur COD cek dulu untuk mengatasi berbagai masalah dari opsi pembayaran COD sebelumnya. Karakteristik COD cek dulu adalah metode pembayarannya yang dapat dilangsungkan setelah peminat melihat barang terlebih dahulu. Jadi, sistem pembayaran COD terbagi dua, COD bayar di tempat dan COD cek dulu. Lantas bagaimana hukum jual beli dengan dua metode COD ini? Apakah fikih muamalah Islam, terutama mazhab Syafi'i, membolehkannya atau melarangnya? Jika terlarang, maka bagaimana solusinya? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, hendaknya terlebih dahulu kita mengetahui bahwa hukum dasar jual beli adalah boleh dan halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ahalla lillahul bai'a wa harrama riba, artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kendati demikian, apabila perdagangan melibatkan unsur-unsur yang diharamkan semisal ketidakpastian, gharar, spekulasi, maisir, riba, penipuan, atau produk jualan adalah komoditas yang dilarang untuk dijual, maka hukum asal tadi beralih menjadi haram. Dalam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Kairo, Darul Kutub Al-Misriyah, 1964 Masihi, Jilid 3, halaman 347. Selanjutnya, hal yang penting untuk dipahami sebelum menentukan hukumnya adalah mengetahui kapan akad jual beli berlangsung di dua macam COD tersebut. Sebab dengan memahami letak akadnya secara tepat, kita dapat menentukan hukumnya dengan benar. Kaidah menyebutkan, al-hukam ala syai' far'un an tasawwurih. Artinya, penghukuman pada sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Artinya, dan berkata Imam Malik, jika serah terima harga terjadi setelah berpisahnya pembeli dan penjual, namun dalam waktu yang ringkas yaitu 3 hari, maka diperbolehkan. Dan jika lebih, maka tidak diperbolehkan. Bahrul Mazhab, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009 M. Jilid 5, halaman 119. Karena itu, selain solusi sebelumnya, pembeli juga bisa mengambil opsi yang satu ini, yaitu berniat taklid pada pendapat Imam Malik yang membolehkannya ketika bertransaksi COD. Di samping itu, jual beli utang dengan utang tidak selamanya dilarang. Sebab dalam sebagian kasus semisal hawalah, yang notabene termasuk jual beli utang dengan utang, namun Islam membolehkannya. Alasannya adalah karena butuhnya manusia pada akad itu. Al-asah annaha bi'ardin bidin juz lil haja. Artinya, dan pendapat Al-Asyah menyatakan bahwa akad hawalah tergolong jual beli utang dengan utang, namun dibolehkan karena kebutuhan manusia pada akad tersebut. Abu Bakar Syata, I'anatut Talibin, Beirut, Darul Fikr Littiba'ah wan Nashr wa Tauzi, 1997 M. Jilid 3, halaman 89. Maraknya penggunaan sistem pembayaran COD dalam jual beli online di era ini menunjukkan bahwa manusia amat butuh pada fitur seperti ini. Sehingga dengan alasan yang sama dengan hawalah, pembayaran COD mungkin menjadi boleh, sekalipun ia adalah jual beli utang dengan utang. Demikian seperti disampaikan oleh Kahu Zahrowardi, pemerhati fikih kontemporer asal Trenggalek, Jawa Timur. Adapun pandangan kedua menyatakan bahwa akad jual beli terjadi ketika kurir, wakil penjual, bertemu langsung dengan pembeli,
Sedangkan proses saling bertukar pesan antara penjual dan pembeli hanyalah sekedar janji. Bertolak dari pandangan kedua ini, maka fitur COD tak menjadi masalah karena tak ada unsur jual beli utang dengan utang. Justru yang terjadi adalah jual beli pada umumnya, yakni jual beli kontan. 2. COD cek dulu COD model ini menawarkan pada konsumen untuk mengecek dan memeriksa barang yang diminati terlebih dahulu. Apabila barang tidak sesuai dengan foto atau deskripsi produk, maka konsumen boleh menggugurkan niatnya untuk membeli. Dengan potret seperti ini, ada dugaan kuat bahwa ijab kabul berlangsung setelah kurir yang sebagai wakil penjual mengantarkan pesanan kepada konsumen. Ketika konsumen melihat, mengecek dan memeriksa barang terkait kesesuaiannya dengan foto atau deskripsi produk, kemudian ia membayar, maka disinilah transaksi jual beli